Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum saya memulai pembacaan kitab Fadilah Amal ini, saya akan menyampaikan kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menonton channel saya ini akan tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang ketiga, Fadilah Al-Qur'an. Hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusibuhu wa qatu abada wa kana banalahu mashhudi ya'muru banatihi yaqra'na biha kulla lailat." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kemiskinan tidak akan menimpanya selama di dunia. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan kepada anak-anaknya dan keluarga lainnya untuk selalu memerintahkan membaca suratul Waqiah. Dalam hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Subul Iman, banyak riwayat yang menerangkan bahwa keutamaan surat Al-Waqiah. Sebuah riwayat menyebutkan, barang siapa membaca surah Al-Hadid, Al-Waqiah dan Ar-Rahman, ia akan dipanggil sebagai ahli surga Firdaus. Riwayat lainnya menyebutkan Al-Waqiah adalah surat kekayaan, maka bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Sabda beliau lainnya, ajarkanlah kepada istri-istrimu. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat menekankan pembacaan surat ini. Tapi sayang, karena begitu banyak kelemahan kita membaca surat tersebut hanya untuk nilai rupiah yang sedikit. Padahal jika kita membacanya dengan niat untuk mendapatkan kekayaan hati dan akhirat semata, dengan sendirinya dunia pun akan mendatangi kita. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, tercantum dalam kitab At-Targhib. Mengenai surat Tabarakallazi biyadihil mulk, riwayat lain menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk dan Alif Lam Mim Sajadah, di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia salat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat
tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan dari 70 keburukan. Dan riwayat lain juga menyebutkan barang siapa membaca surat tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tercantum dalam kitab Mazhabirul Haq. Dan riwayat Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebagian sahabat radhiyallahu anhum pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Khalid bin Ma'dan rahmatullah alaih berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surah Sajadah dan tidak pernah membaca surah lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, Tuhanku, orang ini banyak membacaku. Syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan rahmatullahi melanjutkan surah ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, Ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaat. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitab-Mu. Lalu surat ini muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu, menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan rahmatullahi adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Taus rahmatullahi berkata bahwa kedua surat ini memiliki 6 fadilah dibandingkan dengan surah lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur seseorang, ia akan menangis sehingga air mata membasahi janggutnya. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Tidak pernah engkau menangis demikian keras ketika mengingat surga dan neraka, sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur." Tergantung dalam kitab Jami'ul Fawaid. Allahumma fadna minhu bifadlika wa minka. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, peliharalah kami dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit majelis ini akan bermanfaat untuk saya dan kita semua pada umumnya. Saya mohon maaf apabila kata-kata yang salah, dan kepada Allah marilah kita sama mohon ampun. Untuk itu, sebelum mengakhiri, sahabat ihwa fillah mohon untuk jangan lupa like and share and comment dan subscribe. Baik, kita tutup taklim ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami memohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.